Haleluya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan baik sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Selamat kembali bertemu di dalam hadirat Tuhan. Selamat untuk kita menikmati hadirat dan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita saat pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan. Mungkin saat ini kita dibatasi oleh layar kaca, namun percayalah Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tetap tidak terbatas bagi kita. Dimanapun kita berada saat pagi hari ini, kuasanya tetap berkuasa untuk melawat kita. Haleluya, mari sama-sama menyiapkan hati, jiwa, pikiran kita. Kita mau datang bersyukur saat pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan syukur bagimu Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Naikkan suaramu Bapak Ibu, naikkan sembahmu, naikkan pujianmu, syukurmu bagi Dia. Dia Allah yang baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami limpah dengan syukur saat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh ada duduk diam di hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, dimanapun kami berada saat ini bersama dengan keluarga kami, teman kami, sahabat kami. Saat ini kami mau datang Tuhan duduk diam di hadirat-Mu Bapa yang baik. Kami mau menyembah Engkau, sebab terlalu banyak yang Tuhan perbuat dan kerjakan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami boleh lalui, semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini kami hanya menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami untuk membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, kami datang mengangkat hati kami datang mengangkat jiwa kami, mengangkat tangan kami untuk bersyukur kepadamu. Berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur saat ini kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Bapakku yang setia. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, tetap nikmati hadirat Tuhan. Katakan, dengan apa ku membalas kasih Yesus yang ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Oh Yesus, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu bersyukur. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, katakan lagi, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Kau Bapakku, angkat kedua tanganmu, katakan lebih lagi, ku mau selalu bersyukur. Ini kami Tuhan, kami mau bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang kami, hanya bersyukur. Haleluya, Kau Bapa yang setia. Lebih lagi, ku mau bersyukur, ku mau selalu berucapkan syukurmu bagi Tuhan. Percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, Kau Bapakku yang, Kau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang, selagi katakan Kau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Sembah Dia, sembah Dia dengan syukur. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu. Kau layak. Haleluya. 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 Kami mau bersyukur. Sembah Dia, sembah Dia. Naikkan syukurmu, nikmati hadiratnya. Haleluya. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Dia layak menerima pujian, Dia layak menerima sembah. Haleluya. Yesus, Yesus baik, Yesus baik. Oh, bagimu pujian.
besar. Buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Katakan lagi, janji-Mu bersinar. Haleluya. Bagimu pujian kami, bagimu hormat. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, katakan kepada Tuhan, oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Amin, amin. Kaulah kebanggaan kami. Janji-Mu bersinar. Janji-Mu Haleluya. Buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Bagimulah pujian kami, bagimulah hormat kami saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi menaikkan ucapan syukur kami bagi-Mu. Kami percaya Yesus, Roh Kudus-Mu tetap hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi pujian kami siap memberi tepuk tangan kami bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Umat-umat Tuhan yang bersuka cita, berikan lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dipersilahkan kembali duduk. Boleh kembali bersalaman dengan anggota keluarganya ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau terus mengangkat suara kita, pujian kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan, angkatlah suaramu, puji, serukan nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mari bersuka cita. Katakan, angkatlah suaramu. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir. Dia Allah yang sanggup. Gerakan kakimu. Gerakan kakimu. Menarilah. Menarilah dan haleluya. Bersuka cita. Jangan khawatir. Dia sanggup. Katakan dengan sungguh. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Tuhan. Haleluya. Kuasa bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Angkatlah suaramu. Haleluya. Mari angkat suara bagi Tuhan. Tanggalkan beban. Jangan khawatir. Dia sanggup. Haleluya. Gerakan kaki. Menarilah. Menarilah dan bersuka cita. Yes Lord. Angkat tanganmu, katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran. Dia kuat, penuh kuasa. Haleluya. Bersorak-sorai karena kasih
Dia kuat, dan penuh kuasa, bersorak, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi, katakan lagi nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hati kami. Haleluya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Yesus, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan dengan sungguh bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Takkan hilang Haleluya, haleluya. ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Katakan lagi haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan hilang, takkan patah semangat. Haleluya, takkan hilang. Haleluya, Haleluya. ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Oh, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Penuh, katakan lagi sukacita surga. Sukacita surga nyata. Penuhiku, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua umat Tuhan pagi hari ini bersukacita di dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu, haleluya. Kita masih mau terus membesarkan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Dengan sukacita Bapak Ibu, katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, kemuliaannya besar, tiada terhingga. Haleluya, aku tak dapat besar kasih-Nya, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besarkanlah namanya. Haleluya, Tuhan yang ajaib. Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan Dia yang ajaib. Haleluya, Tuhan yang menolong hidup Yesus. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, katakan lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. kemuliaannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Besarkanlah, Oh, besarkan. lambaikan lagi tanganmu, katakan, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong, Kau menolong setiap hidup kami Tuhan. Tuhan yang ajaib, Yesus. Tuhan yang kuasa, Jiwaku diikat,
lagi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. haleluya. Tuhan yang menolong Hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah yang cinta kita semua. Amin, amin, amin. Allah kita heran dan besar. Dia Allah yang besar. Mari percaya Bapak Ibu. Allah yang cinta Kita semua berkati dengan Imam. Allah yang katakan dengan sungguh. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita, katakan lagi. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Oh, amin. Allah yang cinta Kita semua berkati. dengan Imam. Allah yang heran. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang Yesus. heranlah. Allah yang cinta kita semua Berkati dengan Imam. Allah yang heran. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita, katakan lagi. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita besar. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita heran. Allah kita besar. Amin. Haleluya. Mari kita mau terus lagi katakan dengan iman. Haleluya. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus. Bertepuk tangan Bapak Ibu. Yesus. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus. Iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darah Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Siapa dapat kita lebih Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala Yes. perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Dia di pihak kita. Allah di Amin. pihak kita. Siapa dapat Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Dengan sungguh katakan haleluya. Ibaratkan apa jiwa Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan. Terus memuji Dia. Katakan dengan sungguh lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam Haleluya. perkara. Imani pujian ini Bapak Ibu. Iblis telah dikalahkan Yesus. oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sepakat katakan haleluya. Haleluya. Oh, Ibaratkan apa amin. jiwa Yesus Raja Segala haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Lebih Mari dari semua pemenang. bertepuk tangan dengan sungguh katakan haleluya. Haleluya. Ibarat
katakan haleluya. Haleluya. Kita telah menjadikan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih katakan ku bebas karena kuasanya. Ku bebas. Haleluya. Amin. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Katakan lagi ku bebas. Ku bebas. Haleluya. Mari nikmati terus. Kata kuasanya. Ku telah bebas. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalam. Oleh kuasa darahnya. Lagi katakan ku bebas. Ku bebas. Haleluya. Amin. Ku bebas karena kuasanya Yesus. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Lagi katakan oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oleh kuasa darah Yesus kita semua dibebaskan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih mau terus menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan, ku mau selalu meninggikan nama-Mu. Dalam keadaan apapun aku saat ini, sekalipun tantangan di depan kami nyata saat ini Tuhan, namun aku bersama dengan keluargaku, aku tetap katakan, ku muliakan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan lagi Bapak Ibu. Mari siapkan hati untuk meninggikan namanya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Haleluya. Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus. Tuhan, pujian bagi-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh Bapak Ibu. Katakan dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Oh, ku muliakan nama-Mu Yesus. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu
agungkan namanya. Nama yang besar, nama yang heran, nama yang berkuasa. Tuhan, namamu Yesus besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Yesus. Tuhan, agung namamu Yesus. Tuhan, namamu besar, layak dipuji. Lebih lagi katakan, ku tinggikan namamu, ku tinggikan, ku tinggikan namamu Yesus. Tuhan, haleluya, tinggikan, amin, amin. Tuhan, namamu besar, namamu dan layak dipuji. Haleluya, ku tinggikan, oh, ku tinggikan namamu Yesus. Yesus, tinggikan namamu. Haleluya, Tuhan, namamu besar, namamu layak dipuji. Katakan lagi, ku muliakan, oh, ku muliakan namamu Yesus. Tuhan, mulia namamu. Haleluya, Tuhan, haleluya, namamu amin besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Yesus. Tuhan, mulia namamu Yesus. Namamu besar dan layak namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak mari puji namanya. Mari sembah, tinggikan. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan namanya, agungkan namanya. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Agung namamu Tuhan, mulia namamu Bapa, tinggi namamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Muliakan namanya, puji namanya, agungkan namanya.
menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami dapati kekuatan baru di dalam-Mu. Kami rindu selalu menyembah-Mu, Bapa yang baik. Haleluya. Naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita masuk, Yes, atas sucinya Yesus, Yesus. Bersama para malaikat kami menyembah. Mari puji, puji, puji nama. Mari puji Yesusku. Masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Dengan sungguh lagi katakan Bapak Ibu, kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk rasa suci. Terus, terus Bapak yang baik. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, Yesus. Mari puji Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kita masuk hadirat-Nya. Katakan lagi, kita masuk. Kita haleluya. Amin, amin, amin. Bersama para malaikat mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk Maha Kudus, Maha Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh indah ketika kami bersekutu dengan Engkau Bapa yang baik. Saat ini teruslah mengalir kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami, untuk menguatkan kami Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami mau lebih lagi dengar suara-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang akan diperdengarkan saat pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan jiwa kami untuk menerima firman-Mu. Berkatalah Engkau Bapa yang baik lewat hamba-Mu,
memakai Tuhan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terus berkarya Roh Kudus dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dengan kata salam, haleluya. Saya rindu semua kita hari ini boleh bersuka cita di dalam Tuhan karena kita masih diberi kuat, diberi sehat, kita bisa beribadah bersama meskipun kita tidak bertatap muka dan harus melaksanakan ibadah secara online seperti ini. Menjadi harapan saya bahwa kita tetap mendapat kekuatan baru dari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar, yang hari-hari ini dihadapi oleh semua orang. Dan tidak terguncangkan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Saya sebagai gembala berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan apa yang dapat saya berikan. Baik itu melewati doa-doa pribadi. Ketika saya berkumpul dengan keluarga, saya mendoakan saudara. Kita dengan pelayanan online ini saya juga belajar untuk menguatkan Bapak Ibu semua lewat berita firman Tuhan yang akan kita dengar di setiap ibadah yang akan kita lakukan. Kita tentunya berharap bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah, oleh rakyat Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini sehingga pandemi ini boleh berhenti dan kita boleh beraktivitas dengan normal. Sementara Tuhan izinkan kita ada dalam situasi seperti ini, mari sama-sama kita menikmati prosesnya Tuhan. Kita menikmati apa yang sedang Tuhan izinkan, kita tetap memiliki fokus kehidupan yang benar, dan kita tetap didapati menjadi orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita bisa memetik hal-hal positif di tengah-tengah pandemi ini, sekalipun situasinya sangat berat. Saya memperhatikan goncangan-goncangan itu sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi mari kita tetap fokus pada Tuhan. Kita tetap fokus kepada tujuan hidup kita. Kita tetap melakukan apa yang dapat kita lakukan. Dan selebihnya yang kita tidak dapat kerjakan, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta anugerah Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita pada saat pagi ini. Saya ingin berbicara tentang hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, saya ingin membacakannya dan mari sama-sama kita dengarkan dan kita cermati ayat-ayat ini. Judul yang diberikan lain di dalam Alkitab ini adalah orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Bapak Ibu, saya tertarik dengan pertanyaan yang diajukan oleh orang ini. Disebutkan sebenarnya di dalam bagian-bagian lain dia seorang muda, seorang pemimpin, seorang yang kaya,
artinya secara pandangan manusia, secara penilaian manusia itu luar biasa. Dan kalau saya membaca juga ketika Yesus memberikan jawaban, kamu tidak boleh membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Maka saya menemukan bahwa orang ini secara moralitas dia adalah orang yang sangat baik. Tetapi rupanya saudara, dia memiliki kegalauan atau memiliki sebuah keinginan yang pasti diketahui oleh dirinya tentang apa yang akan diperolehnya di dalam hidup yang kekal itu. Dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus, dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang seharusnya juga hari-hari ini kita pertanyakan. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah saudara, kalau kita bandingkan dengan jawaban ketika Yesus berkata jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan dia katakan semuanya itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Maka ini menjadi sebuah hal yang kontras. Karena secara umum orang itu berpandangan kalau orang itu berbuat baik, kalau orang itu moralnya baik, kalau orang itu melakukan sesuatu yang terhormat dan terpandang dan dinilai baik oleh semua orang, pasti orang itu masuk surga. Pasti orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Pasti orang itu juga dihormati oleh Allah. Tetapi rupanya orang muda ini saudara masih mempertanyakan lagi kepada Yesus, apakah hal-hal yang sudah dilakukan itu menjadi sebuah persyaratan yang cukup untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Apakah itu sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Allah bahwa dia harus memiliki kehidupan yang kekal? Pertanyaan ini juga mungkin saya menafsirnya menjadi sebuah kegalauan, menjadi sebuah ketakutan di dalam dirinya. Jangan-jangan saya nanti ketika meninggal, jangan-jangan ketika saya tidak hidup di dunia ini lagi, saya tidak memperoleh hidup yang kekal, tetapi saya memperoleh kematian yang kekal. Nah, hal ini rupanya disadari oleh semua orang hari-hari ini, terutama orang-orang yang beragama, bahkan orang yang tidak beragama pun punya pemahaman yang sama, saudara. Bahkan saya membaca ada tokoh-tokoh ateis pun memiliki pemahaman yang sama. Bahwa sebenarnya hidup manusia itu bukan hanya berhenti ketika manusia ada di dalam dunia ini. Tetapi setelah manusia meninggalkan dunia ini, ada kehidupan lagi yang mereka sebut kehidupan yang kekal, yang itu umurnya tidak dapat dihitung, makanya disebutkan kekal. Nah, Alkitab memberikan penjelasan bahwa kekekalan itu ada dua, yaitu kita hidup di dalam kekekalan penuh kemuliaan bersama dengan Allah, ataukah kita hidup di dalam penderitaan, di dalam hukuman, dan digambarkan dalam kitab Matius itu di suatu tempat yang selama-lamanya apinya tidak terpadamkan, ulatnya tidak akan mati, dan siksaan kertakan gigi itu terdengar siang dan malam. Nah tentunya setiap orang menghendaki bahwa ketika dia berpindah dari dunia yang fana ini masuk di dalam dunia kekekalan, dia tidak ada di dalam hukuman yang kekal, tetapi dia ada di dalam hidup yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan yang memiliki kemuliaan yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara bahwa pertanyaan ini juga menjadi sesuatu yang menggelitik kita. Apa Tuhan yang harus saya perbuat untuk saya memperoleh hidup yang kekal? Nah, kekekalan ini hendaknya menjadi prioritas. Kekekalan ini hendaknya menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan, perlu diusahakan dengan semaksimal mungkin. Sebab ini menentukan nasib kita setelah kita tidak ada di dalam dunia ini. Tetapi saya memperhatikan juga faktanya bahwa tidak semua orang memperkarakan kehidupan kekal ini dengan serius. Untuk sekolah anak dia pikirkan serius. Untuk masalah bisnis dia pikirkan dengan serius. Untuk masalah keuangan dia pikirkan dengan serius. Untuk masalah kesehatan dia pikirkan dengan serius. Tetapi bagaimana dengan masalah kehidupan yang kekal?
apakah semua orang juga memikirkannya dengan serius? Itu yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak salah, kita berusaha supaya keuangan keluarga cukup. Hari ini kita berusaha semaksimal mungkin, keluar rumah kita pakai masker, kita ikuti protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin. Kita membantu pemerintah dengan tidak berkumpul secara komunal dengan banyak orang supaya penyebaran virus itu bisa terjaga dan tidak tersebar dengan begitu luar biasa supaya tetap segera berhenti. Kita mengusahakan segala maksimal mungkin, kita tidak keluar rumah, kita makan makanan sehat. Itu tidak salah dan itu seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di dalam hidup ini. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, dia pergi pagi pulang malam, dia berusaha mencari uang, dia berusaha mencukupkan kebutuhan keluarganya, dia berusaha mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh istri dan anaknya, dan itu sesuatu yang harus memang dilakukan oleh semua orang. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada jemaat. Itu sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap orang. Tetapi saya mau katakan, ada sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius dan diusahakan dengan serius, dan itu tidak boleh dinomorduakan, yaitu kita memastikan bahwa segala sesuatu atribut hidup kita yang kita lakukan itu mempengaruhi kita untuk bisa hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Bisa katakan amin. Itu yang penting. Dan itu yang tidak boleh dilupakan. Saya menemukan juga banyak orang jomplang. Untuk hal-hal duniawi ini yang bersifat sementara, mereka usahakan semaksimal mungkin. Untuk hal-hal yang bersifat sementara 70-80 tahun, orang dengan getolnya dia berusaha, dia lakukan yang terbaik. Tetapi untuk hal yang bersifat kekal itu tidak sedikit orang yang mengabaikannya. Dan saya ingin bahwa kita jemaat Tuhan, kita orang percaya, kita termasuk golongan orang-orang yang memperkarakan kekekalan itu dengan serius. Dan kita boleh memastikan bahwa ketika saya berpindah dari dunia yang fana ini, saya boleh hidup kekal bersama dengan Bapa yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kehidupan seorang pemimpin orang muda yang kaya ini. Dia kaya, dia punya segalanya, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, tetapi dia masih risau dan dia pengen bahwa dia memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saya rindu bahwa kita juga memiliki sebuah kerinduan yang dalam tentang hal itu. Mari kita belajar dari apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang muda ini dan bagaimana percakapannya dengan Yesus. Saudara, ketika Yesus memberikan sebuah syarat, engkau tentu tahu segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan melakukan ini itu, dan hormati ayahmu dan ibumu. Dan dia katakan, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Maka saya bisa melihat dan saya bisa menyimpulkan, orang ini punya moralitas yang sangat baik. Orang ini punya moralitas yang sangat baik. Tetapi ketika kita lanjut membaca ayat-ayat sesudahnya, dan kemudian dia meninggalkan Yesus dengan sedihnya, dan Yesus berkata, sangat sulit orang yang beruang untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Dan kemudian dia kehilangan kesempatan untuk memperoleh kerajaan surga ini. Saya bisa katakan Bapak Ibu Saudara bahwa moralitas yang baik saja itu tidak cukup untuk menjadi syarat kita masuk dalam kerajaan surga. Kita memang harus bermoral dengan baik. Apalagi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan. Apalagi kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Apalagi kita sudah menjadi anak-anak terang. Apalagi kita sudah ditebus dan dilepaskan dari segala sifat kekanak-kanakan, sifat keduniawian kita. Maka moralitas yang baik itu tetap harus ada di dalam kehidupan saya. Dan itu tidak boleh tidak. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa moralitas itu bukan menjadi sesuatu yang mutlak bahwa seseorang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sepertinya ini menjadi kontradiksi. Loh, bagaimana Pak Pendeta? Katanya moralitas tidak mempengaruhi orang masuk surga atau tidak. Tapi kita dianjurkan untuk memiliki moralitas yang baik. Seperti di dalam kitab Efesus pasal yang ke
satu atau kedua, coba kita baca kitab Efesus. Ya, saya membaca Efesus pasal yang kedua. Ayat yang keempat mulai, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita kembali, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya takutnya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menjadi sombong karena dia sudah berbuat baik. Wah, saya sudah berderma, saya sudah menyumbang gereja, saya sudah memberikan sembako kepada tetangga saya yang kekurangan, saya sudah memberikan ini, saya sudah melakukan ini, saya berpuasa 2 minggu sekali atau 2 kali seminggu, saya beribadah tiap minggu, tidak pernah absen. Dan kemudian saudara, hal itu bisa menjadi sindrom kesombongan yang melekat kepada seseorang dan dia merasa bahwa dirinya itu hebat dan luar biasa. Dan itu yang keliru, moralitas yang keliru. Nah, sebaliknya moralitas yang kita lakukan, kalaupun kita menghormati orang tua kita, kalaupun kita tidak berzina, kalaupun kita tidak mencuri, kalaupun kita tidak membunuh, kalaupun kita tidak melakukan dosa-dosa yang lain, kita bukan bangga karena kita bisa melakukan itu. Tetapi itu menjadi sebuah tanggung jawab yang memang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Dan kita tidak bisa berbangga dengan apa yang kita buat ini. Karena apa? Kalaupun kita bisa berbuat seperti itu karena Tuhan yang memampukan kita melakukan itu. Dan semua yang kita lakukan itu sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah melakukannya lebih dulu di dalam hidup kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan menjadi sebuah persyaratan untuk kita menerima keselamatan, tetapi menjadi sebuah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita menjadi bukti orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Menjadi bukti sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Maka dia akan menjadikan dirinya kudus, layak, berkenan kepada Tuhan, memiliki moralitas yang tinggi supaya dunia tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang diubahkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan dalam moralitas yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpikir dan kemudian kita membanggakan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Dan kemudian itu menjadi label, kalau saya melakukan ini, saya pasti selamat. Saya mau katakan, Anda diselamatkan karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan menjadi tanggung jawab kita adalah berbuat baik dan menjadi orang yang bermoralitas di dalam Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat selanjutnya kita baca ya. Di dalam kitab Lukas tadi, pasal yang ke-18. Ayat yang ke-22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wah, ini menjadi sebuah tantangan. Ini menjadi sebuah pergumulan. Loh, kok enak Tuhan? Saya jual semuanya dan kemudian bagi-bagi kepada orang miskin. Loh, saya ini Tuhan sudah berjuang loh untuk bisa beli mobil ini, saya ngirit-ngirit Tuhan. Untuk punya rumah mewah ini Tuhan, saya harus menabung dari rupiah ke rupiah Tuhan. Mungkin dialognya seperti itu ya.
Tuhan, semuanya saya miliki ini kerja keras. Saya banting tulang, jungkir balik, pergi pagi, pulang malam. Saya tinggalkan anak istri demi memiliki semuanya itu. Engkau sekarang perintahkan aku untuk menjual semuanya. Dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya mau katakan bahwa perintah ini tidak letterlek bahwa Yesus inginkan dia jual semuanya dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Tetapi ini menjadi ujian hati. Bagaimana sikap seseorang itu terhadap harta dunia, kepemilikan yang ada di dalam dirinya. Apakah hatinya melekat kepada apa yang dimiliki itu? Ataukah sebenarnya hatinya serius untuk memperoleh kehidupan yang kekal dan masuk dalam surga? Itu yang menjadi penting. Haleluya saudara. Itu menjadi penting. Dan mari kita renungkan bersama-sama pada saat ini bahwa Yesus inginkan, sebenarnya saya menyimpulkan dari ayat ini, bahwa seseorang yang inginkan kehidupan yang kekal itu adalah orang-orang yang hatinya tertambat di dalam surga dan bukan hatinya terhadap kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Ayat dalam kitab Matius berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini jelas terlihat dalam kehidupan orang muda ini. Hatinya di kekayaan itu. Hatinya di uangnya. Hatinya di asetnya. Dia tidak akan relakan semuanya itu. Dan saya membandingkan hal ini berbeda sekali dengan Ayub. Ketika semuanya diambil oleh Tuhan. Ayub duduk. Dia sobek bajunya. Dia koyakkan jubahnya. Dia taruh debu, abu di kepalanya. Dan kemudian dia menyembah Tuhan. Dia katakan terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ayat itu berkata dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir mulutnya. Ayub tidak terikat. Dia hanya terikat kepada Tuhan. Ya kalau semua di dunia tidak ada, saya sudah ada di tangan Tuhan yang berkuasa. Itu yang penting saudara. Kita melihat contoh di Alkitab istri Lot. Ya, istri Lot ketika malaikat itu membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Ditarik Lot, istrinya dan kedua anaknya, cepat keluar. Malaikat itu berkata, jangan menoleh ke belakang, terus lari ke Zoar. Tetapi di tengah jalan istri Lot menoleh ke belakang. Saya tidak tahu kenapa dia menoleh ke belakang. Apakah dia ingat masak nasi belum diangkat? Apakah dia ingat kambing dombanya? Apakah dia ingat harta bendanya selama dikumpulkan di Sodom dan Gomora? Saya tidak tahu, saudara. Tetapi yang pasti bahwa dia tidak rela melepaskan Sodom dan Gomora. Dan kemudian dia menjadi tiang garam. Kalaupun Bapak Ibu Saudara dipercayakan sesuatu melekat kepada kita, keuangan kita cukup, rumah mewah, mobil mewah, semuanya ada. Mari hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan kita katakan aku bersyukur kau memberikan fasilitas yang luar biasa. Lewat fasilitas ini aku mau memuji, memuliakan dan meninggikan engkau. Jangan sebaliknya, karena fasilitas itu kita tinggalkan Tuhan. Karena kekayaan itu kita nomor duakan Tuhan. Karena aset itu kita kesampingkan Tuhan. Yang maunya Tuhan adalah bahwa dia tetap number one in our life. Dia tetap menjadi nomor satu. Lepaskan semuanya itu. Jangan terikat dengan duniawi. Sebab memang ketika kita mati pun kita tidak akan membawa apa yang kita miliki. Bisa katakan amin. Kita harus bisa terlepas. Ya, hari-hari ini banyak orang yang berjuang. Bagaimana saya memiliki semuanya itu. Seolah-olah kalau memiliki semuanya itu ada sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian, ya, keinginan-keinginan itu harus terpenuhi.
Tapi saya mau katakan, bedakan antara keinginan dan kebutuhan dan keperluan. Saudara beli mobil tidak salah. Kalau perlu mobil, beli. Kalau perlu rumah, ya beli. Tetapi ketika orang punya keinginan yang berlebihan, ya itu yang menjadi keliru. Saya pengen mobil saya mewah, supaya orang bisa lihat saya ketika saya naik mobil. Orang bisa pandang, wah hebat dia punya mobil. Jadi konsep hati kita kemudian menjadi rusak karena hal-hal yang ada di duniawi. Saya pengen punya rumah yang ada kolam renangnya, yang ada lapangan golfnya. Supaya teman-teman saya dulu yang menghina saya, dia melihat saya sekarang sukses. Dan mereka bisa tertunduk di kaki saya. Itu suatu konsep yang keliru. Sebagai hamba Tuhan juga bisa salah. Saya pengen gereja saya mewah. Dari 2 ruko, 3 ruko, 4 ruko, 5 ruko. Supaya semua orang bisa menghormati saya. Supaya saya tidak diremehkan. Konsep yang salah. Mari kita memiliki konsep yang benar tentang harta, benda, kepemilikan, kekayaan ini. Semuanya adalah titipan Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saya katakan amin. Haleluya. Mari kita belajar untuk hal itu, Bapak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar mematikan diri. Mematikan keinginan. Saya seringkali keras ngomong dengan istri saya. Kalau jadi hamba Tuhan, kalau jadi pendeta, masih pengen begini, pengen begitu, pengen jalan-jalan, pengen belanja, pengen keluar negeri, pengen itu, pengen gitu. Dan itu melebihi keinginan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Maka kita bukan hamba Tuhan. Keras, saudara. Jadi masuk surga itu enggak semudah yang saudara bayangkan. Ya, bisa enggak kita melepaskan semuanya? Saya takutnya saudara ketika kita masuk di surga, kita masih ingat harta di duniawi dan kemudian kita sayang meninggalkan semuanya, kita pamit sama Tuhan. Tuhan, saya masih sayang dengan mobil saya Tuhan, saya masih sayang dengan rumah saya Tuhan, saya turun aja ke duniawi karena kita enggak betah di surga. Dan itu yang sangat mengerikan. Mari kita memiliki fokus yang benar. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian Yesus katakan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Syarat yang ketiga, saudara, ini menjadi sebuah hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Dia harus meninggalkan semuanya dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, itu penting. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata firman Tuhan. Ya. Barang siapa ada di dalam aku, ayat yang berkatakan, ia tidak ada dalam hukuman, tetapi dalam hidup yang kekal. Dan itulah kita. Nah, kenapa kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuhnya? Saya mengatakan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada pribadi lain yang dapat membawa kita masuk ke surga kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada. Manusia, nabi semua itu hanya memberitakan surga, surga, surga. Tetapi mereka tidak tahu surga itu di mana. Mereka tidak pernah ke surga. Tetapi Yesus yang berkata, marilah kepadaku, ikutlah aku, maka aku akan bawa engkau ke dalam surga. Dia yang berkata adalah pemilik surga. Itu artinya bahwa engkau tidak keliru mengikuti dia dan hidup di dalam dia. Mari kita menjadi pengikut Kristus. Hari-hari putuskan bahwa saya betul-betul mengikuti dia. Saya betul-betul menjadi muridnya. Saya betul-betul menjadi umat kesayangannya Tuhan. Dan ini menjadi sebuah persyaratan. Ada yang berkata, jika engkau tidak mengikut aku dan memikul salib setiap hari, kamu tidak layak. Mengikut Tuhan itu, kita pikul salib. Artinya apa yang maunya Tuhan yang kita ikuti, bukan kemauan kita. Mengikut Tuhan itu artinya kita jadikan Tuhan yang ada di depan kita. Dan kita ikut kemanapun Tuhan ada, di mana Tuhan ada, di situ kita ada.
Mengikut Tuhan itu yang dimaksud adalah supaya kita melihat Dia, memperhatikan bagaimana Dia hidup, dan kita menjadikan hidup yang sama seperti Dia hidup. Dan kemudian hidupku menjadi seperti Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itu sebabnya kita disebut Kristen. Ya. Label Kristen itu diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Di mana mereka tinggalkan semuanya, tinggalkan duniawi, tinggalkan keegoiannya. Dan mereka menjadi murid-murid, mereka mendengar, mereka melihat hidup Yesus Kristus. Dan mereka meneladani dan hidup menjadi sama seperti Kristus. Itu sebabnya kita disebut Kristen. Saya bertanya, kira-kira hidup kita sudah menjadi Kristen atau belum? Secara KTP mungkin Kristen. Bahkan sebelum lahir pun kita sudah dilabeli sebagai orang Kristen. Karena orang tua kita Kristen. Tetapi berapa banyak orang yang belum lahir pun ada di kandungan seorang Kristen. Lahir diberi nama-nama Kristen lagi. Tetapi dia tidak memiliki kehidupan yang seperti Tuhan mau. Yang Yesus mau adalah ikut aku. Ikut aku. Dan hari ini mari kita ikuti Tuhan. Apa kata Tuhan? Mari kita dengarkan. Bagaimana hidup Yesus? Mari kita teladani. 3 hal ini menjadi sesuatu yang penting kita renungkan. Tuhan, saya ingin menikmati hidup yang kekal. Yes. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita melepaskan dosa dan kemudian kita memberi diri dibaptis, kita lahir baru, surga terbuka dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan ketika Tuhan taruh kita ada dalam dunia ini, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, Tuhan memberikan teladan-teladan yang baik yang perlu kita ikuti. Dan mari jadikan kekristenan kita bukan kekristenan agamawi, tetapi kekristenan gaya hidup Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita renungkan hal ini. Kita memperkarakan hidup kekal itu dengan serius. Ya, kita tidak mengerti berapa lama hidup di dunia ini. Orang Jawa berkata bahwa hidup di dunia ini cuma seperti orang singgah minum. Ing dunya mung mampir ngombe. Ya, nah itu orang Jawa bilang, ing dunya mung mampir ngombe singgah minum. Saudara, kalau singgah minum lama enggak? Habis minum pergi lagi. Ini ibaratnya bahwa ketika kita di dunia itu cuma seperti singgah minum saja. Ya beberapa hari yang lalu kita mendengar salah satu ya tokoh atau seniman yang sangat terkenal yang bernama Didi Kempot dipanggil Tuhan. Saya membaca ada sebuah komentar orang, kenapa orang yang baik begini kok cepat sekali dipanggil Tuhan. Baru beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah atau bulan yang lalu, dia menggalang dana lewat konsernya, nggak tahu dapat berapa miliar itu ya, 7 atau 8 miliar disumbangkan kepada pemerintah untuk dana pengentasan musibah COVID-19 ini. Dan orang mengenal dia sebagai orang yang baik. Ya, kata-kata motivasinya baik. Tetapi siapa menyangka bahwa umur manusia itu secepat itu. Ada orang yang berpikir orang baik ini bisa 70 tahun, bisa 80 tahun. Tetapi Tuhan berkata kalau pulang ya pulang. Waktunya begitu singkat. Saya punya teman di Malang, satu angkatan sekolah kitab dengan saya. Sudah dipanggil Tuhan. Belum umur 50 saudara. Karena seperti mampir ngombe. Seperti singgah minum. Artinya di dunia ini cepat sekali. Nah, mari waktu yang singkat ini, selain kita pakai untuk menata kehidupan yang singkat ini menjadi kehidupan yang berkualitas. Kita punya keluarga yang berkualitas, kita punya pekerjaan yang berkualitas, kita punya pendidikan yang berkualitas, kita punya semuanya tertata dengan baik. Tetapi jangan lupa
Kita harus menata kehidupan kekekalan kita itu dengan serius. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang kita buat di dunia ini, apa yang kita putuskan di dunia ini, apa yang kita taburkan ketika kita masih hidup di dunia, itu akan berdampak di dalam kekekalan. Itu yang penting kita renungkan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, ya, kamu harus memiliki kehidupan yang bermoral. Kamu harus memiliki kehidupan yang baik. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dosa, hormati ayahmu dan ibumu. Dan itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Hidupku tak akan sama seperti dulu lagi, bisa katakan amin. Mungkin dulu kita seperti itu, dikit-dikit marah, dikit-dikit gua bunuh lo, dikit-dikit kita tempeleng lo, dikit-dikit kita lari kepada dosa. Itu yang dulu. Tetapi mari kita tinggalkan. Sekarang aku di dalam Tuhan dan aku sudah lahir baru. Semuanya itu kulepaskan. Apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, itu sekarang aku lepaskan sebab aku di dalam Yesus lebih untung. Sebab aku memperoleh segalanya. Kita punya moralitas yang baik. Yang kedua tadi, jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Ya. Kalaupun Bapak Ibu hari-hari ini kita sepertinya kehilangan omset yang tinggi. Biasanya 100 juta sebulan, sekarang tinggal 50 juta Pak Pendeta. Biasanya gaji saya 10 juta Pak Pendeta, sekarang saya tinggal terima gaji 5 juta, separuh karena perusahaan juga goncang. Semuanya seperti terhilang. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati saja. Kita katakan aku bersyukur kepada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Saya tetap memiliki keyakinan Tuhan pelihara Bapak Ibu Saudara dengan sempurna. Ya, ada satu kesaksian dari salah satu jemaat. Saya tanya gimana pekerjaannya. Ya di rumah kan, tapi sekali-kali disuruh kerja. Bagaimana gajinya? Ya dia mau menjawab ya enggak tahulah. Dia berkatakan tergantung kebijaksanaan bos. Dan kemudian salah satu yang dia katakan, hari-hari ini kami hanya banyak berdoa dan baca Alkitab. Berserah kepada Tuhan. And I want to say to you all, keluarga ini berkata, saya lihat mujizat Tuhan dan berkat Tuhan luar biasa. Jangan sesali apa yang terhilang. Mari fokuslah apa yang kau terima dan kau alami dan kau nikmati dari Tuhan. Katakan aku bersyukur kepada Tuhan. 2 roti, 2 ikan, 5 ketul roti, betul ya? Dengan ucapan syukur bisa mengenyangkan 5.000 orang. Mungkin berkatmu, mungkin gajimu tidak seberapa. Hari-hari ini kau berkurang, semuanya berkurang. Tetapi terima itu dengan syukur dan katakan Tuhan aku bersyukur dengan semuanya itu. Saya yakin mujizat Allah bisa mencukupkan buat semuanya. Kalau Tuhan izinkan itu harus terhilang karena situasi dan kondisi ini. Mari kita tetap berkata, Bapa aku bersyukur. Aku tetap percaya Tuhan memelihara aku. Dan yang ketiga, mari kita tetap mengikut Tuhan. Mari kita tetap menjadi orang Kristen yang berkualitas. Mari kita tetap menjadikan diri kita meneladani Kristus. Dan apapun yang terjadi, saya katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita angkat pujian, nyanyi pujian bagimu sebagai penyembahan kita dan rasa syukur kita karena segala kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan sama-sama merenungkan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
nyanyian pujian bagimu Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Lewat pujian ini kita agungkan Dia, kita muliakan namanya. Sebab segala puji syukur hormat bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Dipuji, ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh haleluya, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kami di tempat ini menyembah Engkau, di tempat ini kami memuji-Mu Tuhan. Segala perbuatan ajaib-Mu, tangan-Mu yang berkuasa, yang sudah memegang kami, yang sudah menuntun kami, yang sudah memberkati kami. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, dahsyat apa yang Kau lakukan. Pantaslah kami memuji Engkau. Kami sembah tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Dari dalam hati kita ungkapkan pujian dan penyembahan kita lewat lagu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa di surga, kami telah melihat perbuatan ajaib-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami.
Apa yang tidak sanggup kami lakukan telah Engkau perbuat. Apa yang tidak sanggup kami tanggung, Engkau yang menanggungnya. Apa yang tidak sanggup kami lakukan, Engkau telah perbuat bagi kami. Dan kami bersyukur kepadamu. Sebagaimana Engkau perbuat yang luar biasa, kami percaya Allah yang besar, yang agung, yang mulia, yang dahsyat itu akan terus melakukan perbuatan besar. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Tetapi kami boleh beriman dan berpengharapan sungguh-sungguh kepadamu. Biarlah berita firman pada pagi ini Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang sukar. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Allah yang besar yang meneguhkan dan menguatkan dan mendampingi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya tetap berharap bahwa lewat ibadah online seperti ini semua jemaat bisa mengikutinya dengan khidmat, ya, dengan sungguh-sungguh, sebagaimana kita beribadah bersama-sama di gereja. Ya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Asal hati kita sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada, kita memuji menyembah Dia dengan segenap hati. Saya percaya berkat yang sama akan kita terima, baik ketika kita beribadah di gereja maupun ketika kita ibadah secara online di rumah masing-masing. Ya, biarlah berkat Tuhan itu terus kita nikmati, terus berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat situasi yang sedang terjadi dan kita alami hari-hari ini. Biarlah itu semua kalau boleh segera berlalu, kehidupan segera normal, dan Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa kita ini. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita akan bangkit berdiri, kita katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi ini, kami mau berdoa buat situasi yang sedang dialami oleh seluruh penduduk dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19. Tuhan, terima kasih lewat peristiwa ini Kau mengajar banyak hal kepada kami. Mengajar kami untuk hidup berpada dengan apa yang ada. Mengajar kami untuk beriman dan percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Mengajar kami untuk kami menjaga kesehatan dan kebersihan. Menjaga kami untuk punya hati yang mengasihi satu dengan yang lain. Dan sungguh apa yang Kau perbuat ini sesuatu yang tidak terbayangkan bagi kami, tetapi Kau lakukan demi kebaikan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sukar seperti sekarang ini, kami berdoa kepadamu, kami berpengharapan kepadamu, kami berseru kepadamu Tuhan. Mari berikan perlindunganmu, berikan berkatmu, berikan kasih setiamu kepada kami, sehingga kami tidak kekurangan, kami terus berkecukupan, kami terus ada dalam tubuh yang sehat, dan kami terus bersukacita memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau sanggup membuka tingkap langit untuk memberkati kami. Itu sebabnya kami taruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu. Kami bersama-sama berdoa buat situasi yang sedang terjadi ini Tuhan.
Banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesukaran. Mari ulurkan tangan kasih-Mu dan berkatilah mereka. Segala usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, oleh tenaga medis Tuhan, oleh para ilmuwan Tuhan untuk mengatasi pandemi ini, Engkau berkati. Terlebih Engkau mengampuni kami hamba-hamba-Mu, mengampuni kami anak-anak-Mu. Engkau mengampuni segala tingkah laku umat manusia di dalam dunia ini yang telah menyakiti hati Engkau, yang meremehkan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau mengampuni dan memulihkan. Biarlah Tuhan peristiwa yang sedang Kau izinkan terjadi ini membawa dampak yang positif, di mana setiap lutut bertelut memuji menyembah-Mu, setiap mulut mengaku Tuhan Yesus adalah Allah yang besar. Itu sebabnya kami minta Tuhan, Engkau terus bekerja dan bekerja. Tuhan, kuatkan kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, supaya kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa berseluruh jemaat GPD Sejahtera, kemanapun mereka pergi Tuhan lindungi, dimanapun mereka berada Tuhan menjagai. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, taruh iman pengharapan-Mu kepada Tuhan. Dan mari pada pagi ini kita berdoa bersama-sama dengan iman bahwa hidup kita taruh di tangan Tuhan yang berkuasa. Bapa yang ajaib, pada pagi ini turunkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Berkati keluarganya, berkati perekonomiannya, berkati usahanya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati pendidikannya. Dan biarlah berkat-Mu itu terus turun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sehingga tidak ada satupun yang merasa ditinggalkan Tuhan, tetapi mereka melihat mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan iman percaya terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita, berkat limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri ibadah dengan percaya, dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.